Selamat bertemu kembali kepada bapak-bapak, ibu-ibu, guru, dan juga seluruh teman-teman praktisi yang mungkin belum mengerti tentang software SwanSoft. Di sini saya akan perkenalkan bagaimana cara mengoperasikan SwanSoft di personal komputer ataupun di laptop. Sebelumnya saya akan memperkenalkan bagaimana caranya proses instalasi. Baik, proses instalasi dimulai dengan kita buka folder Nanjing SwanSoft ini. Nah, kebetulan di sini saya sudah mengekstrak, dan di bagian ini SSCNC seri 7.2.5 ini tinggal diklik 2 kali, terus kemudian tekan next, I agree, dan seterusnya sampai selesai. Kurang lebih membutuhkan 5-10 menit proses instalasinya. Kemudian setelah proses instalasi selesai, software ini belum bisa dijalankan, tapi butuh kunci. Ya, kuncinya berada di folder crack ini. Di folder crack ini diklik, ini ada bagian bin. Ini silakan di copy, bisa pakai Ctrl C. Terus kemudian di bagian local disk C ini nanti ada di bagian Nanjing SwanSoft ini, kita klik. Terus SSCNC ini kita klik. Terus pada bagian common ini ya, bagian common atau common ini kita klik. Nah, terus setelah itu kita klik di luar sini, terus kita paste saja di sini, Ctrl V. Nah, ini bagaimana caranya nge-crack software ini ya, caranya seperti ini ya. Jadi setelah selesai proses copy paste, nanti secara otomatis software ini akan bisa digunakan. Nah, di sini nanti akan muncul di desktop seperti ini, SSNC. Nah, nanti akan tampilannya nantinya akan seperti ini. Baiklah, bapak-bapak, ibu-ibu, anak-anak semuanya, atau siapa saja yang ingin belajar SwanSoft, hari ini kita akan melanjutkan bagaimana caranya mengoperasikan SwanSoft untuk sinumeric 808D milling. Baik, sekarang kita nyalakan, kita tekan power on, ini akan nyala. Emergency stop, ini harus kita bebaskan dulu dengan cara ngeklik emergency stop ini, terus dilanjutkan klik reset. Hal pertama yang harus kita lakukan yaitu membersihkan layar ini biar tampilan SwanSoft lebih bersih. Kemudian kita sebelum melakukan setting tool ataupun workpiece reference istilahnya, kita harus melakukan mesin zero dulu. Mesin zero adalah memposisikan pahat pada titik home nya atau titik terjauh dari gerakan pahat itu, yaitu dengan cara kita tekan ref point, kita tekan Z positif ini, X positif, dan juga Y positif. Perhatikan di sini, kalau sudah terreferensi maka ini akan tampil seperti ini. Baik, setelah itu kita akan setting tool. Caranya kita membuat pahat dulu dengan cara klik tool management ini. Untuk manajemen, misalnya kita mau membuat sebuah pahat dengan ukuran diameter 10 flat and mill. Nah, dengan cara klik add ini, kita klik flat, ini tool numbernya 11, ini kita diameternya 10, jari-jarinya 5, terus length itu adalah panjangnya, misalnya panjangnya 100, misalnya panjang dari pahat ini. Kita insert material, itu materialnya pahat kita itu dari apa, misalnya dari SS ya, ini biarkan aja SS. Kalau enggak ya kita pilih di sini, bisa carbide, keramik dan sebagainya, high speed aja SS. Oke,
Terus kita klik flat ini, kita add into magazine, kita masukkan di tool station nomor 1. Nanti ini jadi tool nomor 1, perhatikan di sini. Oke, nah kemudian kita klik mesin ini. Oke, ini kita posisikan, klik jog dulu. Setelah jog, tekan mesin ini. TSM ini untuk memposisikan pahat biar berada di holdernya sini. Kita klik TSM ini, kliknya di sini bukan di sini. Jadi klik di sini. Nah, ini kita isikan toolchain ini 1 karena kita pakai pahat nomor 1. Terus kemudian spindle speed ini kita isikan misalnya putarannya 300 misalnya, karena untuk setting aja. Terus kemudian directionnya ini kita pilih misalnya M3, jadi putaran spindle searah jarum jam dengan cara klik select ini. Terus setelah itu kita tekan cycle start. Nah, ini lihat turret di sini akan terisi pahatnya. Terus di sini tool nomor 1 yang aktif. Baik, sekarang kita akan setting tool di kuadran yang kita inginkan. Ini pahat kita geser ke titik mendekati benda kerja. Nah, kalau ingin cepat tekan rapid ini pergerakannya lebih cepat. Tapi hati-hati kalau di mesin betulan. Oke, ini coba rack view. Nah, ini adalah tampilan ragumnya. Oke, rack view. Lihat Pak, di sini ragum di sini. Kita geser Y-nya. Di sini benda kerja masih kosong karena memang belum ngisi benda kerja. Caranya ngisi benda kerja yaitu kita klik workpiece ini, stock size, misalnya kita buat ukuran benda kerja 100 kali 100, tebalnya 30 misalnya. Kita stok materialnya terbuat dari apa? Kalau misalnya dari aluminium, nah ini ada, kita klik di bawah ini aluminium, terus kita oke gitu aja. Nah ini, terus kemudian kita bisa milih warna yang kita inginkan dari benda kerja kita. Misalnya kita pilih warna merah ini. Oke, kalau sudah kita klik oke. Nah ini berarti kan sudah ada stok benda di sini 100 kali 100, tebalnya 30. Sekarang kita naikkan benda kerja ini biar naik di atas ragum. Kita dengan cara tekan workpiece clamp ini kita naikkan aja ya. Oke, perhatikan yang dicekam berarti 10, yang naik berarti 20. Untuk posisi kiri kanan bisa pilih ini, mau digeser ke mana, biasanya dipepetkan sini boleh. Kalau sudah di oke. Oke, lihat posisi sudah naik. Nah, sekarang kita siap-siap untuk setting tool. Untuk setting tool ada beberapa cara yang bisa kita gunakan. Ada yang biasa setting tool di kuadran 1 berarti di sini. Ini kuadran 2, kuadran 3, kuadran 4. Kita menggunakan aturan tangan kanan. Masih ingat kalau ke sana berarti X positif, kalau ke atas sana Y positif, kalau ke atas sana Z positif. Oke, X positif, Y positif, ke atas Z positif. Ingat-ingat, ini kuadran 1, 2, 3, 4. Baik, sekarang kita akan setting di kuadran 2. Oke, kita geser pahat ini ke arah kanan. Klik sini. Jangan lupa diputar, tekan spindle right ini. Maaf, ini spindle left. Oke, turun. Hati-hati, kita pelankan.
sudah menyentuh, tadi ada goresan. Caranya setting yaitu kita masuk ke mesh work. Mesh itu measure work. Kita pilih yang ini, tombol ini kita klik. Nah, itu disimpan di G54. Ya, ini sumbu X, pastikan ini posisi sumbu X karena kesana itu adalah X. Oke, sumbu X. Nah, terus kemudian ini kita ganti G500 ini menjadi G54. Caranya bisa kita tekan select ini. Oke, G54 sudah. Setelah itu ini arah, ini penting sekali. Measure dir. Measure dir itu maksudnya measure direction. Posisinya kita tahu ini adalah pahat diameter 10. Nah, kita harus offset. Offset ini kita offset ke kiri. Ya, kita offset ke kiri bukan ke kanan, ke kiri. Ke kiri berarti X negatif. Ya, X negatif berarti ini measure directionnya itu harus negatif. Karena kalau kita X positif berarti kita di sini. Padahal nyatanya kita berada di sini. Ini salah. Oke, kita pilih X negatif. Ya. Terus kemudian di sini distance-nya kita isikan 0 input. Oke ya. Kalau sudah kita klik set W0 ini. Kita klik ini. Selesai, kita nyalakan lagi, kita naikkan. Sekarang kita ganti pandangan direct view. Oke, kita geser. Direct view, kita turunkan. Sudah terkoser, kita ganti setting sumbu Y. Oke, untuk Y perhatikan Y ini posisinya, ini lihat ini bagian front di sini ya, kita geser ke atas offsetnya. Nah, kalau ke atas berarti Y positif. Kalau Y positif ini kita simpan di G54 tetap, tetapi ini arahnya diganti yang positif. Ya, Y positif karena kita geser ke sana. Nah, kita geser berapa? Yaitu sebesar radiusnya ini, 5 ini. Oke, distance-nya ini kita kasih 0 input. Terus set W0. Nah, sama kayak tadi X. Oke. Kalau sudah, kita putar lagi, kita naikkan pahatnya. Oke. Kita geser. Kita turunkan. Oke, sudah menggores. Kalau sudah menggores Z-nya ini, kita tekan mesh tool kalau untuk Z, karena jadi referensi ini. Mesh tool, kita tekan measure manual. Nah, di sini ref point ini kita ganti ref pointnya itu menjadi workpiece. Tekan select ini tadi ya, tekan select workpiece. Z0 ini kita offset 0 ya. Nah, ada offsetnya 0. Nah, input, setelah itu kita tekan set length. Oke, nanti X, Y sama Z sudah kita setting. Kita lihat di tool list ini. Nah, perhatikan ini tulis kita, ini T1, ini pahat radiusnya adalah 5 karena diameternya 10. Oke, kembali ke sini. Nah, hal yang butuh dipastikan, kita klik offset ini. Nah, terus work offset. Ini pastikan ini adalah 0 isinya. Ya, jadi ini adalah titik X, ini titik Y, sedangkan ini adalah titik Z, ini Z, ini Y, ini X, ini harus 0. Kalau sudah ada isinya nanti akan berbeda hasil dari Z0 nya. Ini pastikan ini harus 0. Oke, kalau sudah, sekarang kita kembali, kita putar
Z ini kita naikkan secukupnya. Kita tekan reset. Oke, kita bisa melihat posisi pahat berada di sini. Kita sekarang mau uji coba apakah setting tool kita sudah benar. Nah, caranya yaitu dengan cara kita tekan MDA terus M. Nah, kita ketikkan T1 D1 M3 S misalnya 500, G1 G54 G94 ya, referensi X0 Y0 Z5 F300. Oke, saya terangkan sebentar. Kenapa T1 D1? Karena kita menggunakan pahat T1 D1. Ini ada di sini. Ya, tool nomor 1. M3S500 itu adalah M3 spindle berputar searah jarum jam, putarannya 500 rpm. G1 yaitu gerakan terprogram, penyayatan terprogram. Nah, kenapa nggak pakai G0? Kalau pakai G0 gerakan cepat itu nanti salah berbahaya. Kita pakai G1 aja biar terprogram. G1 harus ada pasangannya feeding. Ini F-nya 300 ya. Sedangkan G54 karena kita mau nyoba titik G54. Sedangkan G94 tuh untuk referensi absolut. Ini X0 Y0 karena kita mau nyoba X0 Y0. Kenapa Z5? Biar safe, untuk safety aja. Kalau misalnya Z0 kalau salah Z-nya nanti bisa berbahaya karena pahat bisa nabrak ke benda kerja. Oke, sudah siap. Kalau sudah siap kita tekan reset. Kita uji coba setting tool yaitu dengan cara tekan cycle start. Oke. Ini perhatikan. Kalau benar ya, kalau benar settingan kita itu pahat itu separuhnya ini seperti ini ya. Jadi separuh di tengah-tengahnya pahat karena titik nolnya pahat itu adalah di ujung senter putar. Berarti ini kena separuh seperti ini. Kalau tampak dari kanan ini juga kena separuh seperti ini. Oke ya, ini berarti sudah benar. Nah, kalau untuk meyakinkan, nah sudah betul atau belum, coba kita putar. Kita tekan jog, kita turunkan pelan-pelan. Oke, udah menyentuh, kita naikkan lagi. Nah, kalau referensi kita benar itu kena seperempat seperti ini ya, seperempatnya. Kalau tidak kena seperempat berarti setting tool kita salah. Oke, gitu caranya setting tool sumbu X, Y, dan Z. Baiklah, setelah kita berhasil setting tool untuk pahat diameter 10, sekarang kita akan setting tool untuk pahat diameter yang lain. Kita misalkan kita diameter 20. Oke, setelah pahat pada posisi di G54 tetap tidak bergeser X, Y maupun Z hasil dari MDA tadi ini. Nah, sekarang kita posisikan pahat ini naik ke atas biar bisa ganti tool. Jadi yang kita gerakkan hanya Z-nya saja. Ingat, hanya Z positif saja. Kita naikkan secukupnya. Oke, seperti ini misalnya sudah. Nah, terus kemudian sekarang kita masuk ke mesin ini TSM, kita klik. Sekarang kita akan ganti
pahat nomor 2 input. Oke, pahat nomor 2 sebelumnya tentunya kita harus di mesin operation ini tool management kita harus membuat pahat dulu. Pahat tool nomor 2 misalnya saya membuat add flat, ini tool nomornya 12, ini kita isi pahat diameter 20 misalnya, ini lengthnya misalnya 120 panjang pahatnya. Oke, bahannya HSS tetap oke. Kita add into magazine, kita letakkan di tool station nomor 2. Oke, ini tool station nomor 2 tool mounted. Oke, ini pahatnya ini saya unmount dulu ya, saya reset magazine, saya hilangkan dulu. Setelah itu add into magazine tool station nomor 2. Oke, ini sudah ada. Nah, kalau sudah ada kita oke. Nah, sekarang kita aktifkan tool chain nomor 2 spindle speed, ini kita isikan misalnya 500 good. Ini spindle directionnya kita pilih M3. Kalau sudah kita cycle start. Oke, ini ada pergantian pahat. Nah, yang terpahat tool ini sudah ganti tool diameter 20 T2 D1, nah, tool nomor 2. Oke, kalau sudah kita tinggal turunkan saja ini. Jadi ini kita putar harus aman, kita turunkan. Kita pelankan. Oke, sudah tergores. Kita masuk di mesh tool ini. Nah, T2 D1 tool nomor 2. Ya, ini workpiece sudah. Kita masukkan Z0 ini, kita offset 0 input. Oke, setelah itu kita tekan set length. Sudah, gitu aja caranya setting tool pahat nomor 2 dan seterusnya. Oke, seperti biasa kita naikkan dulu. Oke, sudah. Oke, kalau sudah, sekarang coba kita uji coba masing-masing tool. Ya, kita MDA. Oke. Perhatikan di sini, ini MDA T1 D1. Ini posisinya pahat nomor 20 ya, pahat diameter 20. Ini kan T2. Oke ya. Ini saya pakai MDA ini T1 D1. Oke, sudah. Oke, ini harus saya kasih M6 ya. M6 itu pergantian pahat karena nanti biar bisa pahatnya ganti. Oke, setelah itu kita tetap pakai ini. Kita enter lagi. Kita coba kita naikkan setelah G0 Z misalnya 70. Jadi nanti skenarionya pahat nomor 1 nanti akan berganti dari nomor 2 ganti nomor 1, nanti akan proses titik ke titik G54 di sini pada ketinggian Z5 ini 5 mili di atas benda, terus kita naikkan ya setinggi 70 untuk ganti pahat nomor 2. Oke, berarti kita klik ketikkan T2 D1 M6 ya, terus kita putar M3 S misalnya 700 misalnya untuk pahat nomor 2. Kita tekan klik G1 G54 G94 X 0 Y 0 Z 5 nya misalnya 500 biar lebih.
beda ya. Terus setelah itu kita M5 itu spindle berhenti. Oke, kita coba hasilnya. Ini kita perhatikan di sini ya, proses pergantian toolnya. Oke, kita tekan reset, kita tekan single block karena nanti biar langkahnya per line program ini. Oke, kita klik cycle start. Perhatikan, nah ada pergantian pahat, ganti pahat nomor 1. Klik. Oke, begitu caranya.